Ayubi, untuk memulai perbincangan kita pada hari ini, mungkin dari Pak Ayubi sendiri ini bagaimana sih melihatnya urgensi dari transformasi digital khususnya di industri farmasi sendiri, Pak Ayubi? Ya, saya pikir transformasi digital atau digitalisasi secara keseluruhannya itu keniscayaan untuk semua industri, any industries, termasuk farmasi, gitu ya, termasuk kesehatan secara umum. Jadi kita nggak bisa untuk tumbuh ataupun hanya sekedar sustain gitu ya, business continuity tanpa digitalisasi. Betul. If we want to grow, if we want to sustain, then digitalisasi itu adalah salah satu syarat wajib kalau menurut saya. Oke, kalau dari dunia farmasi sendiri bagaimana, Pak? Ya, saya contohkan begini. Dunia farmasi itu kan mendevelop produk yang akan diinjek ke tubuh manusia, apakah dalam bentuk obat, apakah dalam bentuk medical devices, ataukah vaksin, gitu kan. Nah, tiap tahun itu akan selalu ada update. Kita harus mengupgrade quality dari produknya kita, dan quality itu dari kontennya, kemudian dari sisi benefitnya, dari sisi safety-nya, gitu. Itu kan selalu harus dibuktikan. Betul. Nah, di zaman dulu gitu itu selalu pendekatannya pendekatan manual. Kita tes, kemudian dokumennya, datanya, informasinya dituliskan dalam bentuk kertas, kemudian kita submit ke Badan POM ataupun WHO gitu. Kemudian kita mendapatkan persetujuan untuk dirilis dan digunakan oleh pasien apa tidak gitu. Semakin ke sini syarat terhadap validity, integrity dari data itu semakin semakin bagus gitu ya, sehingga memang dibutuhkan teknologi untuk merecord data tersebut, untuk mensummary-kan, kemudian kita jaga integritinya dan kita serahkan ke regulatori, dalam konteks ini adalah Badan POM maupun WHO. Semakin ke sini syaratnya itu semakin digital. Oke. Gitu kan. Jadi kalau kita pengen produk kita tetap dipakai di market, ya kita harus bergerak ke arah digital. Saya bisa ceritakan nanti beberapa contoh di mana kita itu akan masif banget, dan itu menjadi strategi utama korporasi kita untuk sustain ya, untuk continue bisnis kita ataupun untuk growth ke depan. Gitu. Oke, Pak, kalau misalnya pasca pandemi sendiri bagaimana nih dari PT Bio Farma sendiri melihatnya dalam percepatan digitalisasi tersebut? Apakah sangat berasa begitu, Pak? Iya, jadi sebenarnya sangat masifnya itu dimulai dari sisi distribusi ya, karena waktu itu Bio Farma kan pada saat zaman COVID itu kita menjadi satu-satunya perusahaan yang mendistribusikan vaksin ke seluruh Indonesia. And imagine, kita itu dilibatkan untuk pengiriman ke 7.000 pulau di Indonesia, ya kan? Kita punya 17.000, tapi 7.000 pulau yang ada manusianya, dan kita mengirimkan ke sana. Jadi kita memang mulainya itu kebetulan di-trigger oleh COVID, kemudian kita leapfrog ya, kemampuan distribusi vaksinnya kita dengan digitalisasi. Dan itu berlanjut selama 2 tahun, jadi selama distribusi vaksin kita melakukan massive digitalization di area distribusi. Tapi kan kalau kita ngomong tentang bisnisnya Bio Farma, itu dimulai dari ujung tuh. Dari mulai R&D, kemudian manufaktur, kemudian distribusi, sampai post-market surveillance. Ya. Itu kita lakukan digitalisasi sangat masif di sana. Untuk misalkan untuk yang post-surveillance, jadi setelah vaksin kita suntikan kepada pasiennya kita kan harus merecord kalau ada sesuatu yang salah. Itu kita punya sistem namanya pharmacovigilance system. Atau kalau ujung nih, paling ujung di R&D, kita juga melakukan digitalisasi di sana ya, untuk clinical trial sistemnya kita, untuk data analitiknya kita, itu kita gunakan. Untuk yang manufaktur di tengah, ini yang kita masih punya PR ya, kita terus sempurnakan ya. Kita sedang sempurnakan ERP-nya kita, Enterprise Resource Planning System-nya kita. Jadi untuk penjadwalan produksi, untuk merecord bill of material dan seterusnya, itu kita sedang perbaiki di sana. Kita sempurnakan terus lah gitu. Kemudian juga untuk merecord quality-nya kita yang saya sebutkan tadi gitu ya. Itu kita harus bisa membuktikan kepada regulatory bodies seperti Badan POM maupun WHO bahwa produk kita itu mengikuti tata kelola produksi yang baik, dan itu harus dibuktikan dengan data-data yang punya integritas yang bagus gitu ya. Itu digitalisasi. Kemudian juga kita udah mulai nih, kita menerapkan AI sama machine learning juga. Oke, gitu. menarik nih Pak. Iya, jadi gini, kalau kita membuat vaksin gitu ya, itu
vaksin tertentu lah, nggak semuanya gitu kan. Ada platform yang mRNA dan seterusnya. Ini ada yang dimana kita itu sebenarnya gampangnya ya, bahasa awamnya itu kita beternak virus. Virus kita ternak ya gitu ya. Kemudian at some point kita harus panen gitu. Nah, untuk panennya kan itu virus hidup ya. Biasanya kita ada karyawannya Bio Farma pakai full gear, sudah pakai baju protektif gitu, masuk ke sana ngelihat ini mediumnya sudah oranges apa enggak, pH-nya udah sekian apa enggak, dan seterusnya, parameter-parameter yang selama ini diawasi secara manual. Gitu. Nah, kita mengembangkan AI machine learning dengan robotik, dengan kamera mikroskopik gitu ya, sehingga panen vaksin yang titik optimal gitu ya, yang tidak terlalu tua maupun tidak terlalu muda, itu bisa dimonitor lewat AI machine learning tersebut, sehingga dinotifikasi nih, oh bentar lagi nih virus ini bisa dipanen yang paling optimal gitu ya. Nah, itu yang sebelumnya menggunakan manual, itu sekarang menggunakan robotik AI machine learning tersebut. Itu diterapkan di vaksin polio sama tetanus sekarang. Gitu. Jadi sudah banyak yang kita lakukan, tapi belum selesai ya. Jadi karena masih kita terus bergulir ya Pak ya? Bergulir. Karena kita memang mengejar ketertinggalan, and at the same time kita juga pengen kita leading lah at some point gitu. Target kita sih 2027 harusnya kita bisa leading di sana. Oke, ini sebenarnya berarti digitalisasi ini sudah berjalan dari hulu ke hilir gitu ya, karena nggak bisa cuma di hulunya doang atau di hilirnya doang gitu ya. Oke, Pak, ini juga menarik sih Pak sebenarnya gitu. Mungkin dari Bio Farma sendiri ini apakah mempertimbangkan gitu ya untuk pengembangan layanan berbasis mungkin telemedicine gitu, telefarmasi mungkin ya, atau mungkin digital health platform gitu? Iya, itu kita sudah mulai melakukannya di subsidiary kita, di anak perusahaan gitu ya. Kita kan punya jaringan apotek, jaringan klinik gitu ya. Kita melakukannya, tapi terus selalu kita update sesuai dengan kebutuhan market gitu kan. Tapi telemedicine maupun tadi e-farmasi itu kita lakukan gitu ya. Dan kalau teman-teman perhatikan kan sekarang bukan hanya trennya bukan hanya di obat-obatan, vaksin dan seterusnya ya, yang highly regulated, tapi multivitamin dan seterusnya juga kita kita integrasikan dengan berbagai sistem, termasuk yang e-commerce yang banyak di luar itu kita juga kerja sama-sama mereka, sehingga customer-nya kita tidak harus lewat channel tertentu gitu ya. Almost any channel mereka bisa connect dengan kami dan bisa menggunakan layanan kami lah atau produk kami gitu.